Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Rahmat Hidayat dari Fakultas Ilmu Komunikasi kelas 1A. Di sini saya akan presentasikan penelitian saya bab 1 tentang pendidikan. Pendahuluan di sini ada latar belakang. Secara teoritis, hakikat pendidikan merupakan belajar yang berlangsung sepanjang hayat. Oleh karena itu, pendidikan harus dilakukan sejak usia dini melalui program pendidikan anak usia dini seperti PAUD sampai lanjut usia lansia. Pengembangan seluruh kemampuan anak usia dini sangat penting karena saat inilah potensi kecerdasan anak akan terbentuk. Salah satunya kemampuan yang harus dikembangkan pada usia dini adalah kemampuan sains. Sains ini semacam ilmu, teman-teman. Pengembangan kemampuan ilmu pada anak usia dini memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu meletakkan dasar kemampuan dan membentukkan sumber daya manusia yang diharapkannya. Kesadaran pentingnya pembekalan sains pada anak akan semakin tinggi apabila menyadari bahwa kita hidup dalam dunia yang dinamis, berkembang, dan berubah secara terus-menerus. Bahkan makin dengan kemampuan sains, anak yang belum tahu atau tidak dibekali kemampuan sains akan terlihat berbeda. Orang yang punya ilmu sama yang nggak punya ilmu itu akan ketahuan, teman-teman. Kita lihat antara lain ketika anak kurang dapat memecahkan masalah, mudah menyimpulkan suatu tanpa dilihat kebenarannya, dan anak kurang memiliki kemampuan berpikir kritis atau lebih cenderungnya pasif, serta kurang memiliki inisiatif. Sains yang diperkenalkan kepada anak usia dini akan mendorong mereka menjadi anak yang kaya akan inspirasi, melatih anak dengan eksperimen sains, juga bisa menumbuhkan pola berpikir logis pada anak. Mereka akan terbiasa untuk mengikuti tahap-tahap eksperimen sains. Eksperimen gagal tidak boleh disembunyikan. Gagal harus disimpankan. Kalau eksperimen itu gagal, jangan terlalu dibuang, teman-teman. Jadi itu eksperimen itu harus disimpan. Di sini akan muncul juga sikap sportivitas pada anak. Anak akan melakukan sportivitas. Karena dengan bekal pakaian atau bekal sains, sejak kecil anak-anak akan bisa memecahkan masalah sendiri tanpa dibantu sama orang lain. Pendidikan sains menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung. Dengan demikian, anak perlu dibantu untuk mengembangkan sejumlah keterampilan sains agar mampu menjelajahi serta memahami alam sekitar. Dengan memberikan pelajaran sains sejak usia dini dapat melatih anak dalam menggunakan pikirannya, kekuatannya, kejujurannya, serta teknik-teknik yang dimilikinya dengan penuh kepercayaan diri. Dengan dia yakin nih, saya yakin saya bisa dengan pikiran saya, dengan kekuatan saya, dengan kejujuran saya. Itu yang dimiliki dengan penuhnya kepercayaan diri itu suatu anak, ya. Sehingga tugas guru adalah mengembangkan program pembelajaran sains yang dapat mengeksplorasi dan berorientasi sains secara optimal. Tujuan dari pengembangan kemampuan ilmu sejak usia dini yaitu agar anak memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya, sehingga anak-anak terbantu dan menjadi terampil dalam menyelesaikan berbagai hal yang dihadapinya. Selain itu, untuk menumbuhkan sikap ilmiah pada anak, misalnya cepat-cepat dalam mengambil keputusan, itu pertama. Kedua, dapat melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang.
3. Berhati-hati terhadap informasi yang diterimanya serta bersifat terbuka. Ada 3 tuh teman-teman. Dan dengan pembelajaran kemampuan sains diharapkan anak dapat bersikap kritis, kreatif, dan kaya akan inisiatif. Pada dasarnya sejak usia dini manusia sudah memiliki kecenderungan dan kemampuan berpikir kritis. Itu teman-teman. Dan harus dikembangkan sedini mungkin berdasarkan hasil pengamatan data kelompok B. Misalkan kita akan keluar kelompok A dan B gitu kan. Dari 15 anak yang memiliki kemampuan sains yang baik dan 10 anak dari 67% anak mengalami kemampuan sains yang masih rendah. Hal ini terlihat saat proses pembelajaran sains anak kurang tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran sains. Anak juga belum berani dan belum mampu untuk mengkomunikasikan mengenai apa yang dilihat dan dirasakan anak itu juga. Anak juga belum menjelaskan sebab akibat dari apa yang terjadi serta anak belum mampu menarik kesimpulan dari apa yang dipelajari. Penelitian mengambil penelitian tindakan kelas dengan judul mengembangkan kemampuan sains anak melalui metode eksperimen pada anak kelompok B lorong tahun ajaran 2012 dan 2013. Yang kedua, identifikasi masalah. Di sini ada masalahnya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, masih merendahnya kemampuan sains yang dimiliki anak kelas B. Kita punya masalah dari masing-masing kelompok. Yang kedua, metode yang digunakan oleh guru kurang tepat dalam penyampaian pelajaran sains. C. Pembatasan masalah. Mengingat keterbatasan waktu, cakupan, dan aktivitas, penelitian ini hanya membatasi mengenai pertama, kemampuan sains anak dalam menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif atau menyindiklah bahasanya ya. 2. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode eksperimen. Ya. D. Di sini ada D, merumusan masalah. Tadi situ ada pembatasan masalah ya. Secara ada rumusan masalah yaitu berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah metode eksperimen dapat mengembangkan kemampuan sains pada anak kelompok B, BA, gitu kan. Aisyah Loro, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan sains anak melalui pada anak kelompok B, Aisyah Loro, Tawangsari, Sukoharjo. Yang kedua, khusus untuk mengetahui pengembangan kemampuan sains anak melalui strategi eksperimen pada anak kelompok B, Aisyah Loro, Tawangsari, Sukoharjo tahun ajaran 2013 dan 2014. Manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu A. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan kurikulum di taman kanak-kanak yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Kita menuntut ilmu kita ditaruh di taman kanak-kanak, kita sebar ilmu kita gitu loh. Dengan kebutuhan perkembangan bagian anak yang itu yang tidak mempunyai ilmu. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pendidikan anak usia dini yaitu membuat inovasi penggunaan metode eksperimen dalam peningkatan kemampuan sains anak.
2. Manfaat praktis cara penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara meningkatkan kemampuan sains anak melalui metode eksperimen. Bagi anak sekolah sebagai bahan pertimbangan dan menyusun program pelajaran serta menentukan metode media pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan kemampuan sains anak. Itu dari penelitian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata dari saya, dari kata-kata yang salah ataupun yang tidak enak didengar oleh kalian semua. Saya minta maaf. Ini hasil penelitian saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.